Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok kelima mata kuliah MKWK Pendidikan Agama Kristen Protestan, kelas 5 di bawah bimbingan Pak Daniel Sembiring, STH MTH TBA, akan melakukan kegiatan Phone Discussion Group atau FGD secara online yang dihadiri oleh beberapa peserta diskusi. Saya sendiri, Revaldo Akselmarius Buya, selaku moderator, akan memandu jalannya kegiatan FGD pada hari ini. Lalu ada Indri Claire Kanesa sebagai notulen yang akan mencatat setiap diskusi yang dilakukan dan memberikan kesimpulan di bagian akhir. Serta ada beberapa peserta yang akan melaksanakan kegiatan diskusi kali ini. Izinkan saya memperkenalkan peserta diskusi pada hari ini. Yang pertama ada Agnes Nenggolan, Emilia Ade Sandia Silitonga, Erestus Keitaro Bangun, Tessa Meriana Neborhu, Santriana Sigalingging, Sarah Amelia Sylvia Borunaibaho, dan Kaisto Marco. Topik FGD kami hari ini adalah mengenai mengembangkan sikap toleransi guna menciptakan kerukunan dalam perbedaan agama di tengah masyarakat. Seperti yang kita tahu, sikap toleransi merupakan hal yang penting yang harus dimiliki setiap orang demi menciptakan keadaan yang damai dan tentram. Namun, terkadang sikap toleransi ini masih kurang, sehingga terkadang dapat menimbulkan konflik di antara perbedaan yang ada. Oleh karena itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bahan diskusi dalam kegiatan FGD ini, dan akan meminta pendapat kepada 2 orang setiap pertanyaan pada diskusi hari ini. Baiklah, pertanyaan yang pertama adalah, menurut peserta, apa yang dimaksud dengan sikap saling toleransi? Kepada Saudari Agnes dan Saudari Amelia dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Seperti toleransi dalam beragama, di mana kelompok agama yang menjadi mayoritas dalam suatu masyarakat memberikan tempat bagi kelompok agama lain untuk hidup di lingkungannya masing-masing. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Amelia. Selanjutnya kepada Saudari Agnes, dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, toleransi itu seperti menghargai perbedaan yang ada dalam lingkungan kita. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Agnes. Pertanyaan kedua, menurut peserta, bagaimana sikap menanamkan sikap toleransi di dalam diri di tengah perkembangan zaman yang semakin maju seperti sekarang? Kepada Saudara Kaisto dan Saudari Amelia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Menurut saya, untuk mengembangkan sikap toleransi dalam diri, bisa kita mulai dengan hal-hal kecil dari lingkungan kita, seperti menghargai orang yang sedang beribadah dan tidak mencela atau menghina suku atau budaya yang berbeda dari agama kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Kristo. Selanjutnya kepada Saudari Emilia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut saya, cara menanamkan sikap toleransi di dalam diri yaitu dengan menerima adanya perbedaan antara diri kita dengan orang lain, sehingga kita dapat menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Emilia. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Menurut peserta, mengapa kita perlu memiliki dan menerapkan sikap toleransi antar umat beragama? Apakah sebegitu pentingnya toleransi tersebut? Kepada Saudari Tessa dan Saudara Erastus, persilakan. Baiklah, terima kasih. Menurut saya, toleransi di masyarakat yang majemuk itu sangat penting. Karena dengan kemajemukan, pasti ada perbedaan dalam hal berpendapat, berprinsip, ide, agama, suku, ras, dan budaya. Dengan adanya toleransi, penting untuk menciptakan kehidupan yang rukun dalam perbedaan. Nah, dengan menerapkan sikap toleransi, membuat kehidupan antar umat beragama semakin rukun, damai,
serta dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan tidak menimbulkan konflik antar umat beragama. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tessa. Selanjutnya kepada Saudara Erastus, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin mengaitkan kedua pertanyaan tersebut. Apakah sebegitu penting toleransi bagi masyarakat plural seperti kita? Menurut saya, toleransi sangatlah penting dan dibutuhkan. Mengapa? Pastinya ada beberapa alasan kuat mengapa kita membutuhkan toleransi. Ya, dan salah satunya adalah karena toleransi merupakan fondasi utama seseorang dalam membangun kehidupan yang damai dalam masyarakat plural ataupun majemuk. Toleransi menjadi konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghargai dan kerjasama antar kelompok masyarakat yang berbeda. Nah, dengan adanya toleransi, maka besar kemungkinan untuk menciptakan kerukunan antara semua masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, antara lain agama, suku, ras, budaya, dan lainnya. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Erastus. Selanjutnya pertanyaan keempat. Menurut peserta, apa saja hambatan-hambatan yang ada yang menyebabkan lunturnya sikap toleransi di masa sekarang ini? Kepada Saudari Santriana dan Saudari Amelia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut saya, hambatan dalam mengembangkan toleransi ini, yang pertama, adanya sikap kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia sehingga menyebabkan sikap intoleransi. Kemudian adanya sikap perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bisa terjadi karena status sosial, ekonomi, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Kemudian, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik atau istilah lain disebut dengan sebagai sikap yang primitif, yang dimana sikap ini mendorong konflik antar kelompok. Kemudian terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. Yang terakhir, karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun pemerintahan. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Santriana. Selanjutnya kepada Saudari Amelia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, hambatan-hambatan yang menyebabkan lunturnya sikap toleransi di masa sekarang ini adalah yang pertama, masih adanya generasi-generasi milenial yang memilih-milih teman berdasarkan agama, suku, ras, dan budayanya masing-masing. Dan yang kedua, kaum mayoritas terlalu merasa bahwa pendapat dan aspirasinya sajalah yang pantas untuk didengar dan diterima masyarakat. Yang ketiga, masih ada agama-agama mayoritas yang merasa bahwa ajaran agamanya lah yang lebih benar daripada yang lain tanpa mengindahkan kepercayaan agama lain. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Amelia. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Menurut peserta, kita sebagai masyarakat atau mahasiswa yang berbeda agama, bagaimana sikap kita untuk mengajak masyarakat yang bisa dikatakan bebal terhadap toleransi supaya lebih menghargai sesama? Kepada Saudari Amelia dan Tessa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut saya, kita bisa mengajak masyarakat bertoleransi dengan mengadakan ruang diskusi untuk membuka pemikiran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan memberikan semua masyarakat kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Emilia. Selanjutnya kepada Saudari Tessa, dipersilakan. Baiklah, kalau dari saya, menurut saya semua orang kan seharusnya memiliki kewajiban dalam menuntut ilmu yang didapat dari bersekolah. Sekolah itu memiliki peran penting dalam mengajarkan toleransi beragama supaya semua sadar akan toleransi. Nah, kalau ada masyarakat yang bebal terhadap toleransi, sikap kita bisa seperti mengajak orang tersebut untuk sering berdiskusi mengenai perbedaan, mengikuti pembelajaran lagi mengenai pemahaman toleransi, mengajak ke tempat dengan latar budaya yang berbeda supaya pikirannya lebih terbuka lagi dan pandangan dan wawasannya lebih terbuka agar lebih menghargai sesama dan menumbuhkan kembali toleransi.
Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tessa. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Menurut peserta, apa yang akan terjadi apabila toleransi antar umat beragama tidak berjalan dengan baik? Kepada Saudara Erastus dan Saudara Kaisto dipersilakan. Baik, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang telah moderator berikan. Menurut saya, jika toleransi antar umat beragama tidak dapat berjalan dengan baik, maka besar kemungkinan akan terjadi perpecahan dan akan ada masyarakat yang melaksanakan aksi-aksi anarkis yang dapat menghilangkan kerukunan serta menciptakan perpecahan antara masyarakat yang lainnya. Baik, demikian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Erastus. Selanjutnya kepada Saudara Kaisto dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya setuju dengan pendapat Saudara Erastus. Dengan lunturnya atau kurangnya sikap-sikap toleransi akan membentuk suatu sikap anarkis bagi masyarakat yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat minoritas dan dapat menimbulkan kelompok-kelompok yang dapat merusak ketentraman dan toleransi yang ada pada umat beragama, dan juga akan membuat pemerintah kesulitan untuk dapat menerapkan perkembangan prasarana dan sarana untuk perkembangan negara. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Kaisto. Sekian pertanyaan dan jawaban sebagai bahan diskusi kali ini. Selanjutnya mari kita dengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Indri selaku notulen pada kegiatan FGD hari ini. Saudari Indri dipersilakan. Terima kasih moderator. Dari hasil diskusi kali ini, kita dapat simpulkan bahwa toleransi adalah sikap untuk dapat menerima perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Toleransi sangat penting kehadirannya di tengah masyarakat, khususnya masyarakat majemuk seperti Indonesia. Terlebih seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri atas keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Tanpa adanya toleransi akan menimbulkan konflik dan perpecahan di tengah masyarakat, dan menimbulkan rasa tidak aman serta bahkan takut. Mengembangkan sikap toleransi di tengah era globalisasi ada banyak cara. Yang paling penting adalah dengan memulai dari diri sendiri, dengan kita dapat menerima perbedaan di tengah-tengah masyarakat, serta menambah wawasan kita mengenai berbagai perbedaan yang ada di masyarakat, baik dari segi suku, agama, budaya, dan adat istiadat, sehingga kita dapat lebih mudah menerima perbedaan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam mengembangkan sikap toleransi di tengah masyarakat adalah dengan mengedukasi mereka, masyarakat yang sangat susah memahami arti toleransi, dan menjelaskan bagaimana pentingnya toleransi di tengah masyarakat dan agar menambah wawasan mereka sehingga dapat menerima perbedaan yang ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Indri. Dengan ini berakhirlah kegiatan FGD kita pada hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini, masyarakat akan merasa teredukasi tentang pentingnya toleransi. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menonton proyek FGD ini. Apabila ada salah kata atau salah dalam pengucapan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian kegiatan FGD kami pada hari ini. Shalom.